menerapkan hukum dalam bidang akidah dan ibadah dan seterusnya, inilah namanya berserah diri kepada Allah karena suka. Halo, karena suka. Apa mau tak ceritani setengah menit? Kalau tidak mau, wabillahi taufiq wal hidayah. Gini Bu, mungkin sudah pernah mendengar cerita ini, tapi nggak apa-apa diulangi, situasinya beda. Ada seorang karyawan yang bekerja di perusahaan besar bidang properti. Sudah 30 tahun dia bekerja di situ. Sekali tempo dia sudah jenuh bekerja, pamitan sama bosnya, bos saya mau istirahat, mau leren dari sini. Loh, wong kamu itu orang kepercayaan saya, kok bisa leren? Loh ya bos, sudah 30 tahun, sorry apa ada gajimu kurang? Enggak kurang. Ya sudah, tak ACC pengunduran diri kamu, tapi sebelum kamu mundur dari perusahaan ini, karena saking baiknya hubungan antara karyawan tadi dengan bosnya bilang gini, tolong saya buatkan 1 unit rumah, terserah biayanya berapa, minta berapa kamu tak kasih semuanya. Bahannya diambilkan dari mana saja terserah. Pokoknya saya butuh kenang-kenangan 1 rumah saja nanti. Baik bos, saya laksanakan. Lalu dikerjakan sama teman-temannya. Dalam waktu yang relatif singkat, selesai rumah itu. Bos, ini kuncinya. Udah selesai. Oh bagus, makasih. Ini ya, tapi saya kepingin ketemu sama keluarga, sama istri, sama anak-anak. Nanti kita makan-makan. Akhirnya ketemu di satu tempat makan. Istrinya dikasih uang 200 juta. Ini tolong Bapak Bu, saya ini Bapak sudah kerja di sini 30 tahun ya, zahirnya saya bisa begini, ini adalah salah satunya dibantu oleh Bapak ini. Berbunga-bunga istrinya, waduh masuk Pak, terima kasih, senang ya, saya diberi hadiah sekian banyaknya, sampai menangis-nangis itu. Kuncinya rumah itu diserahkan sama orang itu tadi, yang karyawan tadi. Wis, ini rumah kamu ambil, pen. Tapi dia itu susahnya bukan main. Beda sama istrinya itu tadi. Aduh, kalau ngerti ini diberikan saya, akan saya buat seindah mungkin rumah ini. Getun saya. Andai kata tahu bos itu bilang nanti akan diserahkan saya, akan saya pakai bahan-bahan yang mahal, yang mewah, dan akan saya buat yang kokoh. Getun saya. Apa dari cerita ini yang bisa diambil? Ya, kita ini sudah diberitahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat itu akan dikembalikan ke kita nanti. Infak itu akan dikembalikan ke kita, kurban itu akan dikembalikan ke kita, haji itu akan dikembalikan ke kita. Maka jangan lakukan itu dengan sembrono. Lakukan dengan yang sesungguh-sungguhnya, karena akan dikembalikan ke kita. Kita sudah tahu sekarang itu dikembalikan ke kita, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah perlunya dibentuk majelis taklim itu. Ibu-ibu, saya sudah sering memberi motivasi. Janganlah umat Islam itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Kalau dia tidak tahu agamanya, membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, dia akan ngawur melaksanakan agamanya. Wabil khusus bidang akidah. Banyak kitab tauhid yang menunggu kita. Inilah maknanya kalau ada orang tanya, man robbuka, siapa Robmu? Maka dijawab, Robbani wa Robba jami'al alamin. Itu Rob saya dan Robnya seluruh alam. Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan itu semuanya tunduk sama Allah, tapi tunduknya terpaksa. Tapi manusia di samping tunduk kepada Allah terpaksa, maka tunduklah kepada Allah dengan suka, dengan happy menjalankan agama. Maka rihlah kita beda dengan rihlah pada umumnya. Rekreasi kita beda dengan rekreasi yang lainnya. Nuansanya adalah nuansa Islami. Nuansanya adalah nuansa ukhuwah di antara kita.
Nuansanya adalah tidak boleh menonjolkan yang satu dengan yang lain. Semua setara sebagai makhluknya Allah. Ini pesan yang ada di dalam kitab itu. Kalau kita tidak membuka kitab, tidak tahu ada apa itu. Minta tolong diulangi lagi Bu Ulfa terjemahannya tadi. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jangan khawatir, semua itu akan dikembalikan ke kita. Kelihatannya bahwa ini biaya bis, ini biaya apa, beli ini, beli itu dan sebagainya. Kalau itu diniatkan keikhlasan, akan dikembalikan ke kita. Dan semua akan dikembalikan kepada Allah. Bukan hanya manusianya yang dikembalikan ke Allah. Nah begitu. Kemudian kitab itu menulis Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini amihi. Itu yang penting, bini amihi, dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi saya ulangi pakai bahasa yang sederhana, Allah itu adalah Rabbku dan Rabbnya seluruh alam, ya. Semua alam itu tunduk kepada Allah, ya. Dan Allah juga memberikan nikmat kepada seluruh alam. Bini amihi, nikmatnya Allah. Sekarang saya tanya, apakah nikmat Allah itu bisa kita hitung jumlahnya? Tidak bisa. Maka di dalam Islam kalau naudzubillah min dzalik, Allah menguji kita. Memang orang sakit itu tidak enak, tapi kemudian janganlah dengan sakit itu kemudian keluar dari nilai-nilai tauhid. Karena sehat itu jauh lebih banyak durasi waktunya dibandingkan orang itu apa? Sakit. Ya mudah-mudahan kita semuanya disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nggak bisa cerita satu-satu ya, karena terlalu banyaknya yang ada dalam kitab itu ya. Sekarang saya beri contoh nikmat Allah saja. Minta tolong dibuka di Quran itu surat Luqman ayat 20. Semoga tidak salah. Di dalam surat Luqman 20 itu ada sakhkhara lakum. Ya, Allah yang menundukkan untuk kamu semuanya. Ya. Surat 31 ayat 20. Apa Bu Ulfa terjemahnya? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu? Nah, untuk kepentingan siapa? Saya tanya, untuk kepentingan orang Islam apa untuk kepentingan manusia? Manusia. Kalau untuk kepentingan manusia adalah bukan orang Islam saja. Coba, Quran itu di situ ya. Dari mana Nabi itu bisa tahu begitu kalau tidak dari Allah? Mudah-mudahan anak cucu kita besok ada yang menghafalkan Quran ya. Apakah tidak perhatikan alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi? Apa yang di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ini di daerah dingin, yang kita butuhkan untuk minum setiap hari itu kemungkinan air yang apa itu? Dingin apa hangat? Hangat. Dibalik sekarang. Kalau kita di daerah yang panas mungkin begitu ya. Yang kita butuhkan air apa? Maka di dalam air ini ada hukumnya Allah. Saya ulangi, di dalam air ini punya siapa ini? Putin, enggak apa-apa Ustaz. Boleh dipinjam ya. Pinjam. Bukan diminum Bu. Maka di dalam air ini ada hukumnya Allah. Menurut surat Luqman ayat 20. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menundukkan untuk kamu semuanya yang di langit dan di bumi. Direbus jadi mendidih. Betul ya? Dipakai untuk membuat apa? Kopi. Ya teh ya boleh ya Pak. Dimasukkan di freezer jadi apa? Es. Ini dibolak-balik sama Allah. Ya, dikembalikan. Sudah diberi. Ustadz itu akal-akal. Ya.
Ini Bu, bini amihi tadi. Allah itu Rabbku dan Rabb seluruh alam, dengan Allah memberi fasilitas nikmat. Nanti kalau jenengan metik jeruk, kecut ya, misalkan, dibuang di situ. Tidak boleh dimasukkan di tas. Jangan. Yang dimasukkan di tas tak dendo nanti. Ya. Nggak. Ini yang datang ke sini adalah majelis taklim dari masing-masing. Ya, kalau pakai bahasa yang populer, mempertaruhkan nama majelis taklim. Tauhidnya kalau jenengan ambil jeruk lalu kemudian ndak enak dirasakan atau mungkin apa bentuknya ndak bagus, jangan dimaki-maki. Jeruk kok purut kabeh. Jangan, nah, serius Bu. Itu ayatnya Allah itu loh, ya kan? Tak selipkan. Tapi beda antara khobariyah dengan istihzaiyah. Nah ini istilah di kitab. Kalau khobariyah sekedar menjelaskan, mengabarkan. Oh jeruk gak sepiro apik, urut, enggak apa-apa. Jangan bernada bahwa mencemoohkan apa? Jeruk. Loh iya betul itu. Di kitab tauhid itu ada itu. Bab 58. Enggak usah dibuka, itu kitabnya enggak dibawa kok. Maka yang dibaca tadi, apa tidak kamu perhatikan Allah itu menundukkan apa yang di langit dan di bumi. Yang tadi di awal, lalu Surah Luqman tadi menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya benda dan barang, binatang dan tumbuh-tumbuhan ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan siapa? Manusia. Lanjut Bu, terjemahnya. Dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Menyempurnakan nikmatnya untuk kamu apa tadi? Lahir dan batin. Coba, nikmat lahir itu apa? Silakan disebutkan. Yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa didengar, yang bisa menyehatkan tubuh kita ini kan? Coba orang sekian banyaknya, andai kata naudzubillah min dzalik, Allah mencabut oksigen itu dari lingkungan kita, habis semuanya. Kemarin Allah menguji, ada rumah sakit yang apa krisis oksigen itu ya kan? Karena ada, mahal itu. Itulah maka Al-Quran menerangkan nikmat yang diberikan kepada kamu banyak sekali, baik lahir maupun apa? Batin. Saya tidak usah menafsiri itu, tapi langsung aja nikmat batin itu Bu, salah satunya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, itu masing-masing punya rahasia ketika dia berbuat maksiat, dosa dan salah, nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri sama Allah. Saya ulangi, ketika orang berbuat maksiat atau dosa itu nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri sama Allah. Disimpan sama Allah. Tak tanya sekarang, kalau orangnya tobatnya bisa diampuni nggak dosanya? Jawabannya bisa. Jangan khawatir. Ya, ada banyak keterangannya tadi. Semua pasti diampuni. Sebanyak-banyak dosa itu. Tapi perbuatannya tidak bisa dihapus. Maka mudah-mudahan keluarga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Ya. Kemudian walaisa li ma'budun siwahu, tidak ada yang berhak diibadahi yaitu kecuali siapa tadi? Allah. Ya, yang dipikirkan oleh Nabi itu adalah apakah umatku itu mengerti bahwa lingkungan alam ini itu juga merupakan ada ayatnya Allah. Coba tak ceritani panjenengan sambil duduk. Saya tadi sudah dibisiki Ustaz, jangan panjang-panjang. Atau sebelum itu saya mau tanya, di antara yang hadir ini 310 orang mungkin Bu ya. 310 orang. Yang paling sepuh siapa? Angkat tangan aja enggak apa-apa. Usianya berapa? Jenengan berapa Bu? Berapa? 61. Ada di atas 61 berapa Ibu? Ada Ustaz, sebelah kanan. 70, mana 70? Iya. 70.
77 mana 77? Ibu berapa, Bu? 77. Kok kita izin 6? 77 Ibu ya. Mudah-mudahan jenengan diberi umur panjang sama Allah, diberi barokah, dan mudah-mudahan yang lain-lain juga diberi umur yang panjang ya. Melewati yuswanya panjenengan, Bu ya. 77. Ibu boleh cerita sama kita semuanya, ada rahasianya apa, Bu, sampai Allah mentakdirkan Ibu lebih dari 77? Oh, sabar. Berarti pada karo ustadz kalau begitu ya. Jenengan dari MT mana, Bu? As-Samara, Sekardangan ya. Mau tak kasih hadiah? Mau banyak apa sedikit? Sedikit aja. Ya. Bu, jenengan kalau ngaji di MT As-Samara nderek ya? Ndak, artinya kan tidak semata-mata ini rihlat terus nderek kan ndak toh? Ndak ya? Oh iya, dikuatkan yang lain-lain ini ya. Wah, hadiahnya besar, Bu. Alhamdulillah. Monggo. Saya yang berikan tak? Oh iya. Di foto katanya, Bu. Bu, jenengan bisa nyun sewu. Kalau saya ke situ kan ndak enak ngelangkah-ngelangkai itu. Ya. Ya, mudah-mudahan ya mungkin kalau nilainya mungkin tidak barangkali, Bu ya, tidak. Tapi mudah-mudahan ini barokah buat panjenengan, Bu nggih ya. Nggih, jenengan puterne pinten, Bu? 3 sampun sedaya dados tiyang nggih. Oh, Masya Allah. Coba, ibu ini putranya sudah dipundhut sama Allah. Itulah rahasianya Allah. Mengapa kok tidak ibunya dulu tapi putranya ya? Bapak juga sudah. Mudah-mudahan dengan dimudahkan nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa dari Pak Ustadz. Tapi sebelum Pak Ustadz mendoakan orang lain, mendoakan untuk dirinya dulu, Pak ya. Gitu, monggo. Ya, itulah ya, bisa belajar dari orang lain. Ibu saya 93 almarhum. Ini 93. Mudah-mudahan yang lain diberi umur panjang tapi barokah umurnya. Saya makanya berdiri itu lihat, saya mau melihat ini nanti ikut ngaji temenan apa hanya ikut ikhlas tok gitu loh maksud saya. Sudah difoto semuanya kan tadi ya? Gampang titenane nanti ya. Hari ini tanggal 20 Juli. Yang hari lahirnya 20 Juli siapa ya? 20 Juli. Yang ikut ngaji. Tidak ada? 20 Juli? Tidak ada. Tidak boleh diajukan. Tidak boleh diundur. Ya. Yang tanggal lahirnya 25 Agustus. 25 Agustus. 24 lain. Masih jauh itu. Mengapa kok 25 Agustus lahirnya Pak Ustadz? Ini bukan ulang tahun, bukan. Tapi cocok-cocokan aja. Ya, mudah-mudahan kita semuanya lahir kapan saja Allah memberikan rahmat dunia akhirat. Betul, Bu ya? Siapa yang bapaknya, suaminya, anak kandungnya ada yang namanya tauhid? Loh, ini hadiahnya besar kalau ini. Hah? Tetangga. Enggak boleh tetangga. Bapaknya, suaminya, putranya. Menantunya boleh, menantunya. Itu kalau tidak ada menantunya. Ada Ustadz, ada belakang. Ada. Oh ya, saya kembangkan adik. Nah, namanya siapa, Bu? Tauhid. Tauhid. Lain tauhid. Cocok enggak kira-kira? Tauhid. Lain. Ya wis, monggo ya.
Nggih. Lidane begitu. Di foto, ya. Masya Allah. Di foto, gak di foto tak? Ya. Iya, alhamdulillah. Siapa tahu nanti Allah mentakdirkan cucu-cucu kita itu ada yang diberi nama Muhammad Tauhid, ya kan? Besok jadi ulama besar. Ya, ketika jamaahnya sudah tidak ada semuanya. Terus cucunya itu silaturahmin ke saya. Ya. Berarti kalau Di foto. Beda, monggo. Sudah. Oh ya. Ganti lah. Habis kadung ini. Ya. Makasih semua. Ya, barakallah. Ya. Makasih. Oh, Masya Allah, dikirimkan yang punya nama itu. Mudah-mudahan yang punya nama Tauhid juga nanti rajin ngaji Tauhid. Hah? Loh ya, ibu saya. kan Yang ditanya tadi kan yang ikut peserta ini kan, bukan ibunya kan? Kalau ibunya itu tambah-tambahan berarti bid'ah itu ya. Ya. Wis, kita lanjut, saya selingi. Siapa yang tahu di Surabaya dan Sidoarjo BUMN yang ngaji tauhid? Sebutkan 2. BUMN, ada yang tahu? Satunya? Nggak tahu, monggo. PLN di PLN sama satu lagi, angkat tangan yang tahu siapa? apa Bismillah? Mana? Berhubungan enggak? Satu lagi Bu, monggo. Ini Ustadz mungkin. Lo sebutkan 2 kok. B. Kenapa Bu? PT Sirungkut. PT Serungkut. Sama satunya? Berarti Nggak tahu, berarti separuh, 1 kurang. Sigar. Sebutkan 2 BUMN di Surabaya ya, atau Sidoarjo yang ya 2, Sidoarjo boleh, Surabaya boleh. Yang ngaji tauhid. Pojok 2. Pelindo sama BRI. Pelindo mana? Perak. Oh ya. Saya barusan di WA dari Pelindo, besok waktunya di Pelindo. Monggo, ya. Dapet. Maksud saya kenapa saya tanya? Naudzubillah, bukan karena saya. Orang-orang di BUMN saja itu ngaji tauhid. Ngerti maksud saya? Saya barusan di WA itu. Mas Mukhlis Ustadz mengingatkan besok waktunya di Baitul Hakam Pelindo Perak. Saya jawab, iya, saya masih di luar kota sama mama, saya bilang gitu. Jangan mengganggu, saya bilang gitu. Ya, ini jadi nggak ada orang mengatakan bahwa ngaji tauhid itu aliran apa, enggak, ini aliran terbuka. Ngerti maksud saya? Karena BUMN saja miliknya pemerintah saja itu ngaji apa? Tauhid. Oh, di foto. Ya. Asamara ya. Ya, barakallah. Jadi, mengapa itu semuanya saya tanyakan itu tadi? Ibu-ibu ini semuanya sebagai corong kepada umat dan masyarakat. Itu ngaji tauhid aliran apa? Coba jangan ada yang berbicara. Baru tak tanya, nanti silakan jawab. Ada nggak sayup-sayup suara-suara seperti begitu? Ada. Sampai terpengaruh apa enggak? Sekali lagi, supaya kompak. Terpengaruh apa enggak? Mantep berarti. Loh ini serius Pak. Kitab-kitab tauhid itu kalau dianggap itu radikal oleh pemerintah sudah nggak boleh mestinya. Dicetak tiap hari. Saya telepon percetakannya juga kadang-kadang itu. Pesan kitab tauhid itu. Ya.
Nah, begitu. Bisa dilanjut? Sebutkan 2 nama kitab tauhid dan pengarangnya. Oh, wis pokoke iki takonane ngono iku. 2 nama kitab tauhid dan penulisnya. Angkat tangan. Monggo, ini Bu. Ini di depan saya. Loh, delok buku. Apa dan apa? Terus? Ya, penulisnya siapa? Terus? Ya wis kadung enggak apa-apa wis. Wis kadung. Ya. Jadi, mengapa saya tanyakan kitabnya? Ibu-ibu, mengapa saya tanyakan kitabnya? Mungkin kitab itu dibaca adik, dibaca teman, dibaca tetangga, dibaca Pak Ustadz, iya kan? Di tempat yang lain saya sudah menyampaikan, tolong jika ada yang salah dalam kitab ini, bawa ke Majelis Taklim, nanti tanyakan saya. Nanti maksud saya, mohon maaf, bukan saya menantang, enggak, ilmu saya tidak banyak, ilmu anugerahnya dari Allah. Tapi ketika ada yang mengatakan ini salah, ini sesat, tolong sampaikan ke saya. Makanya saya tanya, apa nama kitab itu dan siapa penulisnya? Ngerti maksud saya? Nawaitunya itu di situ. Makanya saya tanya. Di situ. Berikutnya. Sebutkan 3 masjid di Sidoarjo yang mempelajari kitab tauhid itu secara rutin. Yang sudah dapat, enggak boleh angkat tangan. Yang mana? Yang mana? Sana katanya. Monggo Bu, itu. Terserah saya. Monggo. 3. Ayo. Bentar. Ini kalau salah nggak jadi dapat hadiah. 1. Terus. Itu udah mana? Oh iya. Diberitahu siapa itu? Ikut ngaji? Oh, Masya Allah. Di 3 tempat itu? 4 tempat? Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan jenengan diberi barokah sama Allah SWT. Ya. Tetangganya nggak ikut ngaji? Cuma bertiga toh? 4 toh? Oh. Wis, monggo Bu. Ini hadiah. Makasih Bu ya. Barakallah. Itu juga saya tanya, berarti apa? Saudara kita itu banyak. Masjid sana ada, masjid sana ada, masjid sana ada. Saya selalu berdoa, walaupun itu tidak mengenai anak saya dan cucu saya, mudah-mudahan nanti anak cucu kita itu ada yang mewakili ngaji tauhid nanti ya. Ya. 1000 tahun yang akan datang, saya ini tidak mungkin ada. Walaupun aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak mungkin. Ya toh? Ini penting itu ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau Pak Guru yang tanya, kalau ada yang jadi ustadz di kelas atau Pak Guru, sebelum pertanyaannya disampaikan, jangan ditunjuk yang suruh jawab. Jadi misalkan begini, saya ngajar 30 anak di kelas. Terus saya bilang, Ahmad, tolong ini dijawab. Ya. Indonesia itu merdeka tahun berapa, tanggal berapa. Yang lain nggak mikir. Bapak jadi pikir Ahmad, Muhammad. Ya toh? Itu cara. Wis, supaya tidak berdele-dele, sebutkan 3 masjid di Surabaya yang juga mengaji tauhid secara rutin. Yang Surabaya mesti apa? Monggo yang di depan saya, langsung. Yang ini sudah kadang tak tunjuk Bu, monggo. 1. Terus. Alifas mana?
Salah. Surabaya. Alifas Perak enggak, saya enggak ngisi. Ya siapa Bu tadi? Nggih, pakai topi. Terus halo, yang Surabaya. Yang Surabaya yang panjang sepanjang. Tapi Sidoarjo juga boleh. Monggo sebelah utara sendiri. Kalem. Surabaya. Jangan berok-berok, Bu. Apa, Bu? Satu. Terus salah. Banter salah. Monggo, Bu. Terus ya. Oh, boleh. Walaupun jenderal Sudirman sudah berai. Nggak COVID. Belum di mana. Dengan di mana ini? Dulu ngaji di mana dulu? Oh, kadang-kadang. Oh, Mas Darjo. Nanti lain kali ngajinya nggak boleh kadang-kadang loh, Bu ya. Itu bukan untuk kepentingan saya loh ya. Masya Allah ya. Ya. Ya wis gitu. Betul, monggo. Al-Maghfirah. Tadi mana tadi? Al-Falah. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu sebelahnya itu loh mana? Dr. Sutomo. Ya. Kalau Akbar itu saya tidak punya waktu rutin, tapi kalau Ramadan suruh ngisi ibu-ibu, ya. Enggak tahu khid itu, ya. Ya, begitu. Masih ada lagi, Bu? Masih 4, sisa 4. Oh, gampang kabeh mau. Ya. Agak kencang dikit, agak kuat. Nah. Pertanyaan berikutnya ini rada mikir. Unda, pokoknya saya lempar aja sebelah sana podo ae. Oh, belum dapat ya. Bu, sambil dinikmati enggak apa-apa itu. Pertanyaannya ini rada mikir tapi enteng. Nabi boleh berganti-ganti, zaman boleh berubah-ubah, tapi tolong sebutkan misi utamanya para nabi dan para rasul yang sampai mulai awal sampai yang terakhir. Monggo, yang mana? Ibu, monggo. Ya tauhid itu apa maksudnya? Hah? Ya. Ya wis terserah. Nah, gini Bu, 2. Mengajak bertauhid sekaligus melarang menyembah selain dari Allah. Tapi sekarang saya ganti tanya. Jenengan ngaji di mana? Di mana? Sering tak sekali tempo? Nanti tak lihat di mana ya. Hah? Catat iya. Barakah, mudah-mudahan jenengan diberi barakah sama Allah SWT ya. Wa iyyakum ya, alhamdulillah, barakallah. Pertanyaan berikutnya. 2 orang tolong yang berani menyampaikan narasi pendek tentang pentingnya tauhid. Maju, berdiri. Narasi pendek, tauhid itu pentingnya gini. Monggo. Monggo Bu, satu lagi siapa? Ada yang berani? Loh, ustadznya aja berani kok. Monggo, ya Bu, monggo. Berdiri. Berdiri aja. Oh ya, monggo. Pakai mic kan? Pakai mic. Assalamualaikum. Karena dengan mentauhidkan Allah, maka akan jalan menuju surga dengan la ilaha illallah. Ya. Ngono dong dia ya. Iya. Satu lagi siapa tadi, Bu? Oh, oke, monggo, silakan. Berdiri, Bu. Nah, berdiri. Sudah.
Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mendapat Allah, kita tahu bahwa Allah itu Esa, Allah itu pengasih dan penyayang Maha Rahim. Kemudian agama Allah, agama Islam, agama yang dirahmati oleh Allah. Iya. Barakallah. Ini sudah waktunya istirahat apa gimana ini? Satu lagi ya. Yang paling muda usianya siapa? Yang paling muda? Loh, jangan. Yang ikut ngaji kok. Siapa? Ayo Mbak, berapa usianya? Ikut ngaji apa enggak? Di mana? Di Almila. Pak Ustadz ini namanya siapa? Ustadz Najis. Loh, ya. Ya, betul. Ya. Lengkapnya Najih Ihsan. Ihsan nama bapak saya, selalu saya pakai Pak Yakum ya. Supaya bapak saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bu, saya mondok itu bapak saya sudah enggak ada. Ya, enggak ada. Itulah yang disampaikan dalam taklim kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, jangan buyar dulu Bu ya. Ini acara berikutnya apa itu Bu? Ya. Saya rasa cukup bagi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah mengikuti tausiah dan kajian yang menambah semangat kita, ibroh kita dalam mempelajari ilmu tauhid. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu laporan keuangan dari Bendahara MTA Tauhid, yaitu Bu Lisa. Kepada Bu Lisa kami persilahkan, okay? Jazakallah khair Ustadz atas sharing ilmu dan waktunya pada siang hari ini. Okay. Barakallah. Monggo Bu Lisa sudah siap? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya dapat giliran terakhir ya Ibu-ibu. Ini saya melaporkan posisi kas MTA Tauhid sampai